Oke, mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di mana Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, meskipun jarak antara kami terpisah satu dengan yang lain Tuhan. Saat ini kami mohon Kau mengurapi satu persatu yang hadir, yang mengikuti ibadah malam ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biar apa yang keluar dari mulutnya, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Bapa, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yosua 24, ayatnya yang pertama sampai yang ke-28. Yosua pasal 24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur dan pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu, berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Bear untuk mengutuki kamu. Tapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga
kota Yeriko. Orang Amori, Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari hadapanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh, tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, beribadah kepada Tuhan, pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Saya ulang, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara kamu semua, di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Yang menjadi natsnya adalah ayat 15. Ayat 15 yang berbunyi, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, sampai di sini yang menjadi bahan bacaan. Jadi kehidupan orang-orang yang Yosua menyadari godaan terhadap iman bangsa Israel dan ujian untuk meninggalkan Tuhan. Yaitu kehidupan orang-orang yang hidup di luar Tuhan, bangsa Israel melihat baik-baik saja. Godaan terhadap iman bangsa Israel itu timbul karena membandingkan keadaan bangsa Israel dengan keadaan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bangsa Israel merasa iri kepada bangsa lain di sekitarnya yang tidak menyembah kepada Tuhan. Jadi dia berpikir bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah kepada Tuhan, tapi dia keadaannya baik-baik saja. Jadi iri hati. Orang-orang percaya nampaknya beribadah kepada Tuhan, tidak membuat hidupnya lebih baik. Orang-orang percaya nampaknya beribadah kepada Tuhan, tidak membuat hidupnya lebih baik daripada orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Harus menderita karena harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan tidak baik, merasa Tuhan tidak menolong, merasa Tuhan tidak peduli kepadanya. Sedangkan orang-orang yang hidup di luar Tuhan, hidupnya bisa bebas tanpa harus mematuhi firman Tuhan, tanpa harus mengalami kesulitan dan tantangan hidup, dengan cara mereka sendiri, tanpa memperdulikan orang lain, dan bahkan mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan hanya karena orang-orang yang dicintainya, misalnya pacar atau teman hidup, ya, karena pekerjaannya, karena kemudahannya mendapat kredit untuk usahanya, sampai melepaskan meninggalkan Tuhan. Nah, kita baca dari firman Tuhan ya, Amsal 23 ayat 17 dan 18, firman Tuhan yang menegaskan ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Buanglah semua rasa iri kepada orang lain. Jalani hidup tanpa membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Nah, di situ dijelaskan, buanglah semua rasa iri kepada orang lain. Rasa iri hati itu sangat berbahaya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 20 yang berbicara tentang buah-buah roh, ya, di sana dikatakan iri hati itu masuk di dalam salah satu perbuatan daging yang berlawanan dengan buah roh. Di kitab Yakobus dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Dan tadi dikatakan, jalani hidup tanpa membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan kita dengan orang lain itu bisa membahayakan diri kita. Nah, saya pernah dapat suatu cerita, kesaksian gitu ya. Dia seorang yang konseling, bimbingan gitu ya. Jadi melakukan bimbingan. Nah, ceritanya ada hubungannya dengan membanding-bandingkan gitu. Jadi di sana dia ceritakan hamba Tuhan pun bisa jatuh karena membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain.
Jadi pada suatu itu ada seorang ibu ya konseling dengan pendeta gitu ya. Nah, cerita si ibu itu kepada pendetanya. Nah, terus kesalahannya yaitu karena dia membandingkan dengan orang lain gitu. Timbul pemikiran, wah kenapa beda ya, nggak kayak suami saya kayak begini gitu kan. Nah, terus si pendeta juga mungkin ada perasaan lain yang mengatakan kenapa ya nggak seperti istri saya gitu. Nah, karena membandingkan ini ya akhirnya ya membuat jatuh ke dalam dosa. Bisa terjadi karena membanding-bandingkan. Itu pengalaman dari dia sebagai seorang konsulen, pembimbing gitu. Tetapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita buka dari Mazmur 112 ayat 1 ya. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kemudian Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Prinsip penting dalam firman Tuhan, yang pertama adalah, sekalipun semua orang meninggalkan Tuhan, jangan kita meninggalkannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan tetap percaya kepada Tuhan Allah. Meskipun situasi banyak ujian dan tantangan, tetaplah bersukacita dan tetaplah beribadah kepada Tuhan. Itu yang kedua. Meskipun situasi hidup banyak ujian dan tantangan, tetaplah bersukacita dan tetaplah beribadah kepada Tuhan. Ingat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya supaya mengingatnya mudah, saya singkat dengan BBM. Ya. Bersukacitalah senantiasa. B. Tetaplah berdoa. B yang kedua. Dan M. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga adalah prinsip penting. Yang ketiga adalah kesetiaan kita kepada Tuhan akan mendapatkan balasan berkat, anugerah, dan kemurahan dari Tuhan, baik di bumi ini dan juga di sorga. Yang keempat adalah sukacita dan damai sejahtera serta kebahagiaan akan memenuhi hati dan kehidupan kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari bacaan Yosua 24 ayat 15 tadi, mempunyai makna, jangan pilih yang lain. Pilihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, karena Tuhan senantiasa bersama bangsa Israel selama ini, yang telah membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir, yang menyertai bangsa Israel melawan bangsa-bangsa lain. Demikian juga dengan konteks kita sekarang ini, Tuhan menyertai kita dalam menghadapi tantangan dan godaan yang kita hadapi. Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sendirian dan senantiasa memberkati kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Amin. Kami serahkan kembali ke Pak Ramadi. Ya, terima kasih Pak Didi. Oke. Ya, benar ya Bapak Ibu ya, kisah Yosua bisa menjadi teladan buat kita ya. Aku dan sisi rumahku akan beribadah pada Tuhan ya. Artinya sebelum dia memimpin sebuah bangsa, dia sudah bisa memimpin sebuah keluarga. Dia menjadi teladan keluarga, dia juga menjadi teladan di tengah bangsanya ya, yang membawa bangsanya untuk tetap setia pada Tuhan ya. Nah, tentu saudara, ini relevannya dengan kehidupan kita ya, dalam banyak persoalan, tantangan,
Kadang kita diperhadapkan ya dengan pilihan-pilihan mau taat atau tidak taat, mau setia atau tidak setia kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama ya bisa seperti Yosua dan keluarga dan bangsanya ya yang memilih komitmen untuk setia hanya kepada Allah. Mungkin ada yang mau bersharing, saudara, atau mungkin ingin menambahkan, boleh? Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Ada? Ini sesuai dengan prinsip GKI kita, Pak. Setiap majelis yang mau dipilih kan harus dilihat dulu keluarganya. Apa bisa memimpin, memberi contoh nggak buat keluarga sebelum bisa memimpin anggota jemaat. Itu mungkin relevan juga ya buat seperti kata Yosua itu. Sebelum memimpin yang kalangan yang besar, kita memimpin dulu kalangan kecil. Kalau kecil bisa, biasanya besar bisa juga gitu. Kalau kecil tidak bisa, ya besar juga pasti nggak bisa. Iya, iya. Setia dalam perkara kecil dulu ya. Baru dipercaya perkara yang lebih besar. Ya, yang kesetiaan kita kepada Tuhan juga begitu ya. Dimulai dari hal-hal yang nampaknya kecil dan sederhana, ya kan? Seperti pelayanan, seperti ke gereja, ya. Kadang diperhadapkan setia atau enggak, begitu. Ya, dalam hal beribadah tadi seperti orang Israel, ya. Kadang ibadah menjadi prioritas kesekian, ya, ketika kita punya prioritas yang lain, ya, sehingga kadang-kadang gagal begitu, ya, ada kesibukan, ada hal-hal lain, ya, yang akhirnya kita tidak memprioritaskan, ya, dalam hal ibadah, ya, tapi saya senang, ya, tiap malam ini setia ya kita semua ya. Amin, Pak. Doa malam ini ya, ini udah berapa bulan ya? 3 mungkin ya. April ya, mulai April. 3-4 bulan lah, jalan. Ya, April, Mei, Juni, 3 bulan. 3 bulan. Ya, Ibu. Ya, ini juga sebuah kesetiaan kita ya untuk memilih berkomitmen mengikut Tuhan. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu yang mau dibagikan malam hari ini terkait? Iya Pak, saya kan sekarang single parent, jadi saya itu tugasnya double fungsi sebagai ayah juga sebagai ibu. Nih pakai baju almarhum suami saya. Karena kadang-kadang saya harus seperti suami saya memimpin. Dan itu lebih sulit gitu. Saya waktu jadi ibu rumah tangga aja udah kesulitan. Apalagi sekarang harus jadi ayah juga gitu. Tapi ya karena Tuhan izinkan gitu ya, saya harus jalani terus gitu. Walaupun saya terus terang jadi seorang ibu aja udah banyak gagalnya. Apalagi sekarang double fungsi menjadi seorang ayah juga. Jadi dengan doa malam ini saya sangat-sangat bersyukur karena setiap hari itu saya tuh benar-benar kelaparan dan kehausan, Pak. Jadi kalau setiap kali habis doa malam itu saya benar-benar dihibur, dikuatkan, diberikan pengharapan. Jadi ada damai, ada sukacita gitu. Walaupun masalah masih tetap di depan mata. Kayak kasus Devina ini kan masuk tahun 2013. Sekarang udah 2020 masih belum lulus tuh Pak. Berapa tahun itu? Harusnya S2 udah beres nih Pak.
Tapi ya udahlah, saya jalanin aja lah. Pasti semua ini saya bisa melewatinya bersama dengan anak saya. Kalau S2 kan paling juga 2 tahun kan. S1 4 tahun dan 6 tahun. Sekarang ini udah hampir 7 tahun ya anak saya ini. Jadi tolong doakan terus Devina. Tanggal 15 ini mau tes TOEFL lagi. Yang ketiga, semoga lulus supaya nanti Agustus bisa sidang. Baik. Makasih. Ya, makasih Bu sharingnya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Citin udah nyatet-nyatet tuh. Silakan, Citin. Ada yang mau di-sharing? Terlalu banyak Bapak, jadi saking banyaknya jadi bingung apa yang mau di-sharing. Tapi yang jelas, ya harus tetap setia apapun keadaannya. Itu aja. Betul. Ada yang lain lagi? Bu Chandra ngomong apa? Mic-nya mati kayaknya. Nggak kedengeran, Bu? Oh iya, Pak. Oh iya, silakan Bu Chandra. Lupa. Kalau ingat Butin, saya ingat waktu saya susah mau ngasih tahu Henry, tapi puji Tuhan sama Tuhan, Butin dipakai sama Tuhan sehingga bisa dekat dengan Henry gitu. Saya bersyukur sekali ada Butin yang dipakai sama Tuhan. Itu aja, Butin. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama, Cici. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu. Cukup kita masuk dalam doa ya. Kita doa, kita saling mendoakan malam hari ini. Ada 14 orang. Terus baik, dimulai dari saya mendoakan Pak Elim mendoakan Butin mendoakan Bu Helna mendoakan Pak Suryadi mendoakan Pak Simon doakan Pak Romi doakan Pak Setiadi doakan Pak Thomas doakan Bu Chandra doakan Pak Koko dan Pak Hadi ya. 2 ya. Kemudian Pak Hadi doakan Pak Dadang doakan Pak Dedi, ya, dan Pak Dedi doakan saya terakhir, ya, gitu ya. Pak, saya doakan siapa Pak? Ini nggak kelihatan nih. Oh nggak kelihatan, Pak Simon. Iya, Pak Simon. Setelah Ibu Helna ya? Iya, iya Pak, betul. Pak Rahmadi, apa yang didoakan nih? Pak Suryadi mau didoakan apa? Ya, biasalah kesehatan, keluarga, anak, mantu. Ya. Pak Simon, apa yang mau didoakan Pak Simon? Helna, apa yang mau didoain? Yang bisa lewat chat, boleh lewat chat, ya. Tanggal 15 ini Devina tes TOEFL, ya semoga yang ketiga ini lulus, minta lulus. Terima kasih Bu. Pak Hadi, apa Pak Hadi? Mau didoakan? Ya, sekolah anak-anak, pekerjaan, kesehatan aja, benar. Jadi mau doain apa? Pak Dadang di chat ya itu ya. Siap. Pak Simon, apa yang akan didoakan Pak Simon? Pak Elim ada di chat, saya kirim chat.
Pak Dedi juga saya chat. Kesehatan dan pekerjaannya. Pak Dedi bisa buka chatnya? Ciana, Devina, man itu ayam cabe hijau itu? Pak Romi. Pak Romi. Pak Romi. Kita mau saling mendoakan, Pak. Bisa lihat di layar ya. Bapak doakan Pak Setiadi. Halo Pak Simon. Pak Simon. Tin, mau join apa, Tin? Apa kok, Tin? Yang umum-umum aja lah. Kesehatan, yang terutama ya. Tobi juga pekerjaan, Ian kuliah online. Ya. Suami siapa namanya,